Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita sehat selalu ya. Sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita panjat puji syukurkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena dalam masa pandemi kita masih dapat dipertemukan walaupun secara virtual. Nah, Ibu harapkan kalian tetap menjaga kesehatan, selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan cara sering mencuci tangan menggunakan sabun, memakai masker, dan yang paling penting menjaga jarak. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang dana kas kecil. Ada yang tahu apa itu dana kas kecil? Nah, jika tidak ada yang tahu, mari kita membahas tentang dana kas kecil. Yang pertama adalah pengertian dana kas kecil. Pengertian kas kecil. Kas merupakan salah satu alat pertukaran dan juga digunakan sebagai ukuran dalam akuntansi. Dalam neraca, kas merupakan aktiva yang paling lancar, dalam arti yang paling sering berubah hampir pada setiap transaksi dengan pihak luar selalu mempengaruhi kas. Nah, kas adalah aset keuangan yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Kas merupakan aset yang paling liquid karena dapat digunakan untuk membayar kewajiban perusahaan. Dan kas terdiri dari uang kertas, uang tersimpan dalam sebuah entitas, uang tersimpan dalam rekening bank atau setara kas. Kas secara umum digunakan sebagai alat pembayaran atau aktivitas operasional perusahaan tanpa suatu pembatas. Ada kalanya kas dimiliki untuk tujuan tertentu sehingga tidak bebas digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Jadi, dana kas kecil atau disebut dengan petty cash fund. Dana kas kecil adalah jumlah uang yang disisihkan dalam perusahaan yang digunakan untuk melayani uang tunai tertentu yang disisihkan dalam perusahaan yang digunakan untuk melayani pengeluaran tertentu. Nah, biasanya pengeluaran yang dilakukan melalui dana kas kecil setelah pengeluaran yang jumlahnya tidak besar dan pengeluaran lainnya yang dilakukan dengan cek. Nah, dari situ dapat disimpulkan bahwa dana kas kecil adalah dana yang dipersiapkan oleh khusus perusahaan untuk pengeluaran kegiatan operasional perusahaan dalam jumlah relatif kecil dan tetap menjaga pengendalian internal atas pengeluaran kas tersebut. Adanya dana kas kecil pada perusahaan dapat memudahkan setiap aktivitas pengeluaran yang relatif kecil dan rutin tanpa harus menunggu waktu yang lama karena penarikan cek. Fungsi-fungsi kas kecil. Nah, fungsi-fungsi kas kecil ini terbagi menjadi 5. Yang pertama itu fungsi kas. Fungsi kas bertanggung jawab dalam mengisi cek, meminta otorisasi atas cek kepada pemegang dana kas kecil pada saat pembentukan dana pengisian kembali dana kas kecil. Dan yang kedua itu fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi bertanggung jawab sebagai pencatatan pengeluaran kas kecil, transaksi pembentukan dana kas kecil, pengisian kembali dana kas kecil dalam jurnal pengeluaran kas, pencatatan dana kas kecil dalam jumlah pengeluaran dana kas kecil, dalam membuat bukti kas keluar yang memberikan otorisasi kepada fungsi kas dalam pengeluarannya, cek tersebut yang tercantum dalam dokumen tersebut. Fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsenan dokumen pendukung sebagai dasar pembuatan bukti kas keluar. Dan yang ketiga itu fungsi pemegang dana kas kecil. Fungsi pemegang dana kas kecil bertanggung jawab untuk menyimpan dana suatu perusahaan, mengisi cek, melakukan pencatatan yang berkaitan dengan kas kecil, dan permintaan pengisian kembali sesuatu dengan otoritas dari pejabat tertentu yang telah ditunjuk. Nah, dan yang keempat itu fungsi yang memerlukan pembayaran tunai.
Nah, fungsi yang memerlukan pembayar tunai itu adalah pihak yang menerima pembayaran dari dana kas kecil atas pembayaran yang dilakukan, mana fungsi ini akan mengumpulkan bukti transaksi, nota kuitansi, dan faktur karena pengeluaran dana kas kecil. Dan yang kelima, fungsi pemeriksaan inter. Fungsi pemeriksaan inter bertanggung jawab atas perhitungan dana kas kecil secara periodik atau bahkan mendadak dan membandingkan hasil perhitungan dengan catatan kas. Fungsi ini juga bertanggung jawab atas pemeriksaan antara catatan kas kecil dengan saldo yang ada di tangan cash on hand. Dan yang C itu metode pencatatan kas kecil. Nah, metode pencatatan kas kecil itu ada dua. Yang pertama itu inverse fund system atau sistem dana tetap. Sistem inverse kas kecil adalah mekanisme kas kecil di mana dana dipertahankan tetap pada awalnya dibentuk dana kas kecil dalam jumlah tertentu. Setiap ada pengeluaran akan dibuat bukti pengeluaran, tetapi tidak dibuat jurnal. Jika jumlah kas kecil akan habis, maka akan dilakukan penggantian sejumlah dana yang telah dipakai. Pada saat penggantian akan dibuat jurnal terkait dengan pengeluaran tersebut dan pengeluaran kas perusahaan. Nah, dalam sistem interest mencakup 3 tahapan. Yang pertama itu tahapan membentuk dana kas kecil. Dua hal penting dalam pembentukan dana kas kecil adalah pertama, menunjuk petugas kas kecil bertanggung jawab atas dana, dan kedua, menentukan jumlah dana yang dikeluarkan. Dana kecil dibentuk pertama-tama dengan memperkirakan jumlah yang diperlukan pembayaran. Dan tahapan yang kedua itu melakukan pembayaran dana kas kecil. Pemegang dana kas kecil memiliki wewenang untuk melakukan pembayaran dari dana sesuai kebijakan perusahaan. Untuk tujuan pengendalian, perusahaan dapat menetapkan batasan jumlah maksimum pembayaran dan jenis pembayaran yang dapat dilakukan dari dana tersebut. Dan yang ketiga itu tahapan pengisian kembali dana kas kecil. Ketika dana kas kecil telah mencapai jumlah minimum, maka dana disisihkan kembali, biasanya dilakukan setiap akhir bulan. Pengisian kembali dana kas kecil sama besar jumlahnya saat dana dibentuk. Pada saat dana diisi kembali, maka harus dibuat jurnal dengan mengkredit kas karena tidak ada jurnal yang akun kas kecil saat dana diisi kembali. Dan yang terakhir itu fluctuating fund system, sistem dana berubah. Sistem fluctuating merupakan metode dana kas kecil yang bersifat berubah-ubah atau tidak tetap. Di dalam metode fluctuating, tiap pengeluaran harus dibuat jurnal pengeluaran kas, dan besarnya pengisian kembali tidak harus sebesar pengeluaran yang dilakukan. Pengeluaran dana kas kecil dicatat dalam jurnal pengeluaran kas. Dalam pengisian kembali dana kas kecil tidak harus sama dengan jumlah dana yang dikeluarkan. Dapat disimpulkan dari materi di atas, kas kecil atau biasa disebut petty cash merupakan sejumlah dana yang diperuntukkan khusus sebagai pengeluaran yang jumlahnya dan sifatnya relatif kecil. Dan fungsi kas kecil ada sangat membantu perusahaan dalam menjalankan operasinya, terutama berkaitan dengan dana-dana aktivitas perusahaan dan metode-metode yang dapat digunakan di dalam perusahaan. Nah, itulah materi yang dapat Ibu sampaikan dan kesimpulannya. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Selanjutnya nanti akan Ibu kasih tugas yang harus dikerjakan dan dikumpul minggu depan di forum ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang masih belum dipahami. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan mengucap lafal hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.